Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini, Sabtu 24 Agustus 2024, masih dapat berjumpa kembali melanjutkan kajian kita, tadabbur ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, terkhusus dari surah An-Naml, yang kita akan gali rahasia bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam punya kekayaan yang sangat luar biasa dan memiliki kerajaan yang juga sangat besar yang Allah berikan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mendalami kisah ini dan juga bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Muslimin muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan-pesan tidak selalu dalam bentuk perintah ataupun larangan, tetapi di banyak kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya dengan pola kisah. Allah mengisahkan suatu kisah masa lalu, kisah hakikiyah, yakni kisah yang benar, yang terjadi di masa lalu, yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya agar menjadi pelajaran. Dan termasuk juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat-isyarat penting untuk Rasulullah SAW juga kepada kita semuanya melalui kisah. Bahkan tidak jarang kisah-kisah itu disampaikan di fase Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Termasuk dalam hal-hal yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di masa pembekalan keimanan dan pemberian basis keimanan kaum muslimin pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedianya kita pun juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan apa yang Allah sampaikan, Allah pesankan kepada kita semuanya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-A'raf ayat yang ke-176, faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Tentu ini perintah dan juga wejangan untuk kita semuanya agar ketika kita dapati suatu kisah dalam Al-Quran, hendaknya kita termotivasi mendalami makna yang terkandung dalam kisah tersebut. Ada hal-hal apa saja yang hendaknya kita ambil dari kisah tersebut, sehingga bukan sekadar kisah yang dibaca atau didengar sambil lalu kemudian kita tidak mengambil pelajarannya. Maka faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun, kita pikirkan, kita ambil pelajaran, terkhusus yang kita sedang bahas saat ini tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam di surah An-Naml. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas surah An-Naml hingga ayat yang ke-31,
yang kita sedang membahas tentang bagaimana peran burung hudhud, meskipun kecil secara fisiknya, juga mungkin tidak begitu tampak sebagai tokoh yang terhormat, bukan profil yang memiliki peran begitu penting, tetapi ternyata memiliki prestasi yang sangat luar biasa dengan fungsinya sebagai jurnalis dan juga sebagai perangkat spionase Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga menjangkau tempat yang jauh, dan pada akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam pun menaklukkan kerajaan Bilqis di Yaman, yang secara jarak lumayan jauh, ribuan kilometer, tapi ternyata dijangkau oleh burung hudhud. Dan pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan kembali bagaimana respon Bilqis berkaitan dengan surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepadanya. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menjajaki sejauh mana kemampuan dan sejauh mana kehebatan yang dimiliki oleh kerajaan Ratu Bilqis di Yaman atau di negeri Saba. Di ayat 32 ini, setelah Bilqis menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang diantarkan oleh burung hudhud yang membawa berita tentang negeri Saba tersebut, maka menakjubkan sekali ketika burung hudhud menyampaikan surat tersebut, dan tidak diduga ternyata pengirimnya adalah bukan manusia. Di ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Bilqis yang mengatakan, qalat ya ayyuhal mala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ya. Qalat, ia berkata, yaitu Bilqis, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, wahai orang-orang yang terhormat, asyrafu al-qaum, orang-orang pilihan di kaum tersebut, orang-orang yang boleh dibilang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat lah, DPR-nya, ini anggota parlemennya. Jadi di kisah-kisah ini Allah Subhanahu, terutama di dua kisah tentang Nabi Sulaiman dan Bilqis ini, sebenarnya Allah sampaikan pola-pola pemerintahan kepada kita semuanya, dan nanti akan kita lihat bagaimana pola pemerintahannya Bilqis atau di negeri Saba ini, yang mungkin sedikit berbeda dengan pola Nabi Sulaiman alaihissalam yang lebih kuat ke sisi presidensialnya. Jadi dia sebagai penguasa, dia sebagai raja yang pusat kebijakannya tertumpu atau dipegang penuh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sedikit berbeda pola pemerintahan Ratu Bilqis atau Bilqis. Ia kumpulkan para pembesar kaum, atau mungkin kalau sekarang DPR-nya, parlemennya, dia katakan, ya ayyuhal mala aftuni fi amri, berikan fatwa kepadaku berkaitan dengan perkaraku ini. Ia minta fatwa, aftuni, beri fatwa, beri pertimbangan, beri masukan, beri arahan, dan ini Bilqis minta pendapat dan dalam rangka musyawarah dengan para petinggi kaum ini. Ya. Lalu selain itu Bilqis juga menyebutkan bagaimana kebiasaannya, ma kuntu qati'atan amron. Selama ini aku tidak pernah memutuskan suatu perkara. Suatu perkara disebutkan dengan pola nakirah atau indefinite, menunjukkan luasnya perkara, luasnya masalah. Masalah apapun selalu disampaikan kepada majelis syura ini, disampaikan kepada anggota parlemen atau pembesar kaum ini, sehingga dimusyawarahkan hingga menemukan titik terang apa yang harus diambil, kebijakan apa yang hendaknya diambil. Ini yang dilakukan oleh Bilqis
atau Bilqis berkaitan dengan perkara apapun. Jadi beliau ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, hingga kalian semuanya hadir di majlis tersebut, hadir dalam permusyawaratan tersebut. Jadi tashhadun, hatta tashhadun maknanya hatta tahdurun. Tashhadun ini di akhirnya ada ya, nunnya ini nun wiqayah, dan ya di akhir dihapuskan, diwakilkan kepada kasroh di huruf nun al-wiqayah ini. Aslinya tashhaduni, engkau menjadi saksi terhadap diriku. Artinya menjadi saksi ini hadir di majlis. Ya. Ini beberapa poin atau kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berkaitan dengan bagaimana apa yang dilakukan oleh Bilqis ketika mendapat surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam setelah sebelumnya mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu disampaikan oleh Bilqis, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Insyaallah kita akan ambil pelajaran-pelajaran dan tafsir dari surah atau ayat yang ke-32 ini. Di dalam At-Tafsirul Muyassar, para ulama penulis atau penyusun kitab tafsir ini mengatakan, menafsirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini. Qalat, ia berkata, ya ayyuhal asyraf, wahai orang-orang yang mulia, wahai yang mulia semuanya, asyiru alayya fi hadzal amr. Mohon masukan dan arahan, petunjuk terhadap perkara yang aku hadapi ini. Asyiru alayya fi hadzal amr. Jadi ia minta masukan, arahan, petunjuk dan usulan-usulan, ide-ide dari para pembesar tersebut. Ma kuntu li afdal fi amrin illa bimahdarikum wa musyawwaratikum. Ma kuntu li afsila fi amrin illa bimahdarikum wa musyawwaratikum. Aku selama ini tidak memutuskan suatu perkara kecuali dengan kehadiran kalian dan atas permusyawaratan kalian semuanya. Ini makna ayat ke-32 ini. Dan di tafsir As-Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, famin hazmiha wa aqliha an jama'at kibara daulatiha wa rijali mamlakatiha. Termasuk suatu bentuk tekad bulatnya Bilqis dan bagaimana kecerdasan Bilqis ini, ia kumpulkan pembesar-pembesar negara atau daulah, warijal mamlakatiha, dan juga orang-orang penting di kerajaannya, waqalat, dan mengatakan, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Ai maknanya, akhbiruni madza nujibu bihi. Akhbiruni madza nujibuhu bihi. Tolong kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku sebaiknya bagaimana kita menjawab. Apa yang akan kita jawab atau jawaban apa yang akan kita berikan berkaitan dengan surat yang dilayangkan kepada kita ini. Wa hal nadkhul tahta ta'atihi wa nanqad? Apakah sebaiknya kita ini masuk ke ranah tunduk kepada Sulaiman? Maksudnya ya udah kita menyerah saja kepada Sulaiman alaihissalam, ikutin apa yang dimauinya, mengikuti aturan-aturan yang dipakainya. Am madza naf'al, ataukah apa kira-kira yang hendaknya kita lakukan? Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, ai ma kuntu mustabiddatan bi amrin duna ra'yikum wa musyawwaratikum.
aku selama ini tidak pernah memaksakan suatu perkara, tidak pernah berlaku diktator, dan memaksakan kehendak atau pendapatku tanpa minta pendapat kalian dan musyawarah dengan kalian. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh Bilqis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Bilqis ini, artinya ada sisi-sisi positif yang sangat baik, yang sangat mulia, yang perlu kita teladani. Apalagi di sini berkaitan dengan musyawarah, berkaitan dengan minta pendapat dari yang lain dan sebagainya. Ini sangat penting bagi dalam mengelola sebuah organisasi atau negara atau lebih skup yang lebih besar lagi dalam berbagai perkara, hendaknya diputuskan dengan musyawarah sehingga keputusan itu lebih tepat, bukan hanya datang dari satu pendapat atau satu pikiran saja, tapi berasal dari berbagai pandangan yang diharapkan akan mendapatkan yang terbaik. Dan sebagai penguasa serta ada perwakilan-perwakilan dari suatu kaum yang banyak itu, diharapkan mereka lebih banyak tahu yang terjadi sehingga lebih tepat ketika harus mengambil kebijakan dibandingkan dengan orang yang melihat dari satu sudut pandang. Karena orang banyak, jadi sudut pandangnya banyak, sehingga keputusannya juga akan lebih tepat dibandingkan dengan jika dilihat oleh satu orang saja tanpa melihat sudut pandang yang lainnya. Maka ini termasuk satu kecerdasan dan juga kepiawaian Bilqis dalam mengelola negaranya, mengelola kerajaannya. Bagaimana manajemen pemerintahan yang dilakukan atau diambil kebijakannya oleh Bilqis. Ya, demikian Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman halaman 604. Ya, lalu Syekh Ibnu Ashur rahimahullah taala dalam At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan tentang makna ifta. Afwan. Ya, beliau menjelaskan makna ifta. Ifta itu fatwa ya, atau permintaan suatu keputusan dan fatwa. Huwa, apa yang dimaksud dengan minta fatwa itu, minta pendapat itu? Al-ikhbaru bi izalati muskilin. Mengkhabarkan pemberitaan dengan menghilangkan suatu yang bi izalati muskilin, dengan menghilangkan suatu hal yang muskil, suatu perkara yang mungkin suatu masalah. Jadi ikhbar bi izalati muskilin. Jadi pemberitaan yang menghilangkan suatu masalah. Au irsyadun ila izalati hairatin, atau arahan bimbingan kepada yang diharapkan menghilangkan keraguan, menghilangkan kebingungan. Jadi ada keputusan pasti. Itu makna al-ifta. Ifta, kita minta fatwa. Kenapa kita minta fatwa? Kita minta suatu hal yang tepat, yang benar, yang meyakinkan kita sehingga kita lepas dari kebingungan dan lepas dari muskilah atau masalah. Baik. Demikian Syekh Ibnu Ashur menyampaikan. Dan ma kuntu qati'atan amran atau fi amri tadi, atau perkara, apa yang dimaksud dengan al-amru? Al-amru, perkara ini adalah al-halul muhim, suatu keadaan yang sangat penting. Dan di sini kita lihat wa idhafatuhu ila dhamiriha li annahal mukhatabatu bi kitab Sulaiman. Ma kuntu qati'atan. Di sini disebutkan aftuni fi amri. Kenapa? Dalam perkaraku. Dan aftuni fi amri itu perkaraku. Kenapa kok perkaraku? Perkara Bilqis secara personal sendirian, karena kita dapati disandarkan kepada kepada Bilqis, kepada dirinya ini, karena yang mendapat surat secara langsung diajak berbicara melalui surat itu adalah Bilqis secara pribadi
dari Nabi Sulaiman alaihissalam antara kedua pemimpin negara atau pemimpin kerajaan. Wali annaha muttali'atu bima yajibu ijra'uhu min syu'unil mamlakah, karena yang muncul sebagai pemimpin suatu negeri atau kerajaan ini dan yang menjalankan fungsi pemerintahan adalah atau kerajaan ini adalah Bilqis. Wa 'alaiha tabi'atul khata'i fil manhaj alladhi taslukuhu minas siyasah. Dan dengan harapan ia tidak mengikuti suatu kebijakan yang salah ketika dia harus mengelola pemerintahan atau mengelola politik di negara di kerajaan tersebut. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ashur berkaitan dengan al-amru aftuni fi amri. Jadi perkara di sini adalah suatu keadaan penting yang diharapkan dia bisa menjalankan pemerintahan dengan tepat dan tidak mengambil kebijakan yang salah. Wallahu a'lam. Lalu, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri fal fatwa hiyal jawabu fil hadithah. Di tafsir Imam Ar-Razi, Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fatwa adalah al-jawabu fil hadithah. Jawaban atas suatu peristiwa. Ya, ma kuntu qati'atan amran ay la abuttu amran illa bimahdharikum. Aku tidak memutuskan suatu perkara kecuali dengan kehadiran kalian untuk dapat bermusyawarah bersama-sama. Ya, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Makna yang lainnya bahwa makna ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun antum ta'lamuna anni la aqta'u amran. Kalian semua mengetahui bahwa aku selama ini tidak pernah memutuskan suatu perkara yata'allaqu bi syu'unil mamlakati, yang terkait dengan perkara urusan kerajaan illa ba'da istisyaratikum wa akhdhi ra'yikum, kecuali setelah musyawarah dengan kalian dan minta pendapat. Ini yang bisa kita ambil dari ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, bahwa kebiasaan Bilqis ini tidak memutuskan perkara yang berkaitan dengan urusan negaranya atau pemerintahannya atau kerajaannya kecuali didahului dengan musyawarah dan mengambil pendapat, ide dan masukan dari para pembesar semuanya. Wa fi qawliha hadza dalil ala husni siyasatiha. Syekh Tantawi mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa pada perkataan Bilqis, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri, ini menjadi dalil, menjadi bukti akan kepiawaian Bilqis dalam siasah, dalam politiknya. Jadi ini termasuk kebaikan sisi politiknya Bilqis. Wa rajahati aqliha, dan juga kita bisa lihat juga bagaimana kecerdasan Bilqis serta kemampuannya untuk memberikan atau memutuskan suatu perkara secara teliti dan berdasarkan pemikiran yang mendalam sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Haitsu, di mana jama'at ru'usa mamlakatiha, ia mengumpulkan para kepala-kepala yang kepala-kepala atau menteri lah dalam bahasa pemerintahan parlemen, mungkin ada menteri di sini, ru'us mamlakatiha, dari kepala-kepala atau ketua-ketua yang ada di kerajaannya, wastisyaratihim fi amriha, dan dia minta pendapat, istisyar, minta masukan-masukan dalam perkaranya. Wa a'lamtuhum wa a'lamathum anna hadhihi adah muttaridah indaha. Dan ini juga Bilqis dari kalimatnya itu mengumumkan
mengumumkan kepada kita semuanya atau mengumumkan kepada mereka anna hadhihi 'adatun muttaridah indaha. Ini merupakan adat kebiasaan yang telah lama dijadikan kebiasaan Bilqis ini. Wa bidzalika tabat nufusuhum. Oleh karena itu pribadi-pribadi, jiwa-jiwa mereka, para pembesar yang berada di bawah kekuasaannya itu pun baik. Jadi jiwa mereka atau spiritual mereka baik, kejiwaan mereka baik, psikis mereka baik gitu. Wa zadat thiqatuhum fiha. Dan mereka pun juga memiliki bertambahlah kepercayaan mereka kepada Bilqis. Jadi dengan adanya musyawarah ini, dengan diminta pendapat dari mereka itu menambah kepercayaan mereka terhadap Bilqis. Artinya Bilqis tidak semena-mena, tidak memutuskan suatu perkara secara pribadi atas kemauannya, terus diputuskan, dipaksakan semua harusnya ikutin dia, tidak. Tapi dia minta pendapat dari yang lain.